wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c sama dengan di mana a tidak sama dengan 0, a, b, c anggota bilangan real. Nah, fx di sini sama dengan nilai y. Jadi kalau di sini tulis y itu nggak masalah, karena fungsi fx itu sama dengan nilai y. Yang dibahas pertama kali adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengubah bentuk fungsi menjadi persamaan kuadrat. Seperti ini. Fx, ax pangkat 2 ditambah bx tambah c, maka nanti fungsinya dihilangkan menjadi ax pangkat 2 ditambah bx tambah c sama dengan 0. Tinggal ditambah sama dengan 0, kemudian fungsinya dihilangkan. Yang kedua, menentukan batasan x1,0 dan x2,0 dari akar-akar persamaan kuadrat. Ini kan sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, kemarin sudah mencari x1 dan x2, nanti akan ketemu batasannya x1,0 dan x2,0. Yang berikutnya menentukan nilai diskriminan. Nilai diskriminan di sini itu rumusnya adalah D besar sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. B ini dapat dari mana? A ini dapat dari mana? C ini dapat dari mana? Dari ini keterangan persamaan kuadrat tadi. A ini koefisien variabel X pangkat 2, B ini koefisien variabel X, C ini angka saja, sedangkan 4 itu ketentuan. Nah, jika hasil dari D tersebut lebih dari 0 atau dia bernilai positif, maka dia memotong sumbu X nanti gambarnya. Nah, kemudian ketika dijumlah atau dikurang dia hasilnya 0, maka dia menyinggung sumbu X. Kalau dia kurang dari 0, maka dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Jadi tidak memotong dan tidak menyinggung. Langkah keempat untuk menggambar grafik fungsi kuadrat adalah menentukan titik puncak XP, YP. Ini titik baliknya. Jadi bentuk grafik fungsinya itu parabola. Nah, melengkung ke atas atau melengkung ke bawah, tergantung titik puncak. Nah, untuk sumbu simetrinya itu XP sama dengan negatif B per 2A. Dapat dari tadi. Nah, nilai maksimum minimumnya adalah YP. Negatif D tadi nilai diskriminan yang kita cari tadi, nah, itu negatif diskriminan dibagi 4A. Yang terakhir adalah menggambar grafik fungsi kuadrat sesuai keterangan langkah 1 sampai langkah 4. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau D lebih dari 0, A lebih dari 0, maka dia membuka ke atas. Dia memotong sumbu X. Tapi dia kalau lebih dari 0, A-nya kurang dari 0, misalnya negatif 1 dan seterusnya, maka bentuknya seperti ini. Nah, kalau dia lebih dari sama dengan 0, kemudian A lebih dari 0. Kalau dia lebih dari, semua lengkungannya ke atas ya. Kalau lebih dari A-nya. Kalau A-nya kurang dari, lengkungannya ke bawah. Nah, cuma ini membedakan tuh D-nya. Kalau D-nya lebih dari 0, dia memotong bagian sumbu X. Kalau dia sama dengan 0, dia cuma menyinggung bagian sumbu X. Kalau dia kurang dari 0, dia tidak memotong dan tidak menyinggung. Jadi nih, ngambang nih. Begitu juga sebaliknya untuk A kurang dari 0, tapi kurvanya dia terbalik. Ini memotong sumbu X, ini menyinggung sumbu X. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal.
Tentukan grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X pangkat 2 tambah 5X dikurang 14. Ini Y tadi adalah fungsi f X. Langkah pertama, mengubah bentuk fungsi menjadi persamaan. Tadi diubah menjadi persamaan. Maka X pangkat 2 tambah 5X kurang 14 sama dengan 0. Ya. Tadi dari bentuk fungsi menjadi bentuk persamaan. Langkah kedua, menentukan batasan X1,0 dan X2,0. Dengan cara faktorisasi boleh, pakai rumus boleh. Ini pakai faktorisasi aljabar. Jika dikali hasilnya negatif 14, ketika dijumlah hasilnya 5. Jika dikali hasilnya negatif 14, ketika dijumlah hasilnya 5. Oh, 7 kali negatif 2. Kalau dijumlah kan 7 dikurang 2 hasilnya 5. Nah, ini. 7 kali negatif 2, negatif 14. 7 dikurang 2, 5. Kalau dia tambah maka dia negatif. Kalau dia negatif maka dia positif. Jadi batasannya ketemu negatif 7,0 dan 2,0. Ini boleh terbalik, nggak apa-apa. Boleh 2,0 dulu baru negatif 7,0. Berarti batasannya sama. Langkah ketiga tadi adalah menentukan diskriminan. Nah, diskriminan tadi rumusnya D besar itu B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Kita cari dulu nilai A, B, C-nya. A-nya itu koefisien variabel X berpangkat 2. Ini tidak tertulis berarti 1. B-nya 5, C-nya negatif 14. Dimasukkan di rumus. Nah, langkah pertama bukan dikurangkan terlebih dahulu, tapi dikalikan dulu. Yang satunya 5 pangkat 2, 25. Negatif kali negatif positif. 4 kali 1, 4. 4 kali 14 adalah 56. Jangan dikurangkan dulu dengan di depan, tapi dikalikan dulu. Ini jadi satu kesatuan. 4 AC. Negatif kali negatif tambah 4 kali 1, 4. 4 kali 14, 56. Dijumlah hasilnya 81. D, ini 81. Kalau dia 81 lebih dari 0 kah? Sama dengan 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Maka kesimpulannya dia memotong sumbu X. Langkah keempat adalah menentukan titik puncak. Rumus titik puncak kan XP-nya, sumbu simetrinya negatif D per 2, negatif B per 2A. Kemudian YP-nya tadi negatif D per 4A. Nah, B-nya tadi negatif 5, jadi negatif 5. A-nya 1, 2 kali 1, 2. Negatif 5 per 2, atau sederhanakan jadi negatif 2,5. YP-nya tadi negatif D per 4A. D-nya ketemu positif 81. Di sini berarti negatif 81 dibagi 4. Maka hasilnya sama dengan negatif 21 per 4. Kalau ini nggak bisa terbolak-balik ya. XP, YP. XP, YP. Jadi XP, YP. Angka kelima adalah menggambar grafik fungsi kuadrat dari langkah 1 sampai langkah 4. Oke, batasannya tadi ketemu negatif 7,0 dan 2,0, titik puncaknya negatif 21 per 2, negatif 21 per 4. Nah, ini batasannya dulu. Kita kasih titik ini negatif, jadi ini X ya. Batasan ini letaknya di sumbu X. Batasan letaknya di sumbu X.
Ini negatif 7, di mana letaknya? Kalau di sini 0 ke sana negatif, 0 ke sana positif. Positifnya lebih kecil di 2, negatif 7. Oke, sudah dicari. Kasih koma 0, koma 0. Kemudian kita gambar titik puncaknya dulu. Nah, negatif 2,2,5 lah. Negatif 2, 1/2. Nah, letaknya di X. 2, 1/2-nya di sini. Kemudian negatif 20-nya letaknya di bawah ini. Nah, ini temukan titiknya, letaknya di sini, titiknya. Kemudian, nah, temukan dari sini garis nih, membentuk kurva. Kenapa dia lengkungnya ke bawah? Karena A-nya bernilai positif. Oke, sekian dari Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Kalau tidak paham, ditanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih.